عليهم وكرامتهم ببركة الفاتحة. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kisah-kisah Al-Qur'an dalam bingkai tasawuf. Tapi sebelumnya saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan di antara para hadirin tentang rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan berada rahasianya, kandungannya dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran rahasianya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah rahasianya terkandung dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia Bismillah ada di huruf ba. Apa arti ba itu? Ba itu harfun jar. Artinya kalau bahasa Indonesia dengan nama Allah. Artinya ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan aku makan dengan pertolongan dari Allah. Aku pergi dengan perlindungan dari Allah. Dan manusia tidak akan bisa hidup tanpa dengan. Bapak tidak akan bisa hidup di dunia tanpa dengan. Bisa hidup dengan bantuan bukan jahit yang bisa menjahit. Jadi dengan itu gak akan bisa lepas dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah lah yang punya sifat qiyamuhu. Dengan ini dalam dunia tasawuf terkait dengan namanya Robiqoh. Robiqoh itu adalah mengikat hati kita dengan hati yang sudah sampai kepada Allah. Biasanya dengan guru mursyid atau dengan Rasulullah. Ketika kita mengikatkan hati kita dengan yang lebih tinggi, maka kita melakukan sesuatu bukan dengan tenaga kita, tapi dengan tenaganya. Dengan tenaganya. Kan banyak riwayat-riwayat para wali Allah bisa berjalan dengan cepat. Bukan dengan tenaganya, tapi bukan dengan tenaga si wali itu, tapi dengan tenaganya. Siapanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita merasa tidak punya apa-apa, maka Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Semakin kita merasa tidak bisa apa-apa, maka Allah akan memampukan kita. Itu namanya dengan. La haula wala quwwata. Selama kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Semakin kita merasa diri kita nol, maka ada kekuatan yang super dahsyat yang akan bersama dengan Allah. Kisah yang menarik adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau sedang berkhalwat, terdengar suara sami'a hatifan. Hatifan itu suara yang tidak ada wujudnya. Pergilah kamu ke gereja, sampaikan dakwah Islam. Pada saat itu malam 25 Desember, hari Natal.
Pakailah dengan pakaian mereka, hadir di majlis mereka, nanti sampaikan dakwah Islam. Itu dalam kitab Raudhul Faid disebutkan di situ. Pergilah Abu Yazid Al-Bustami karena beberapa kali terangkat suara itu. Awalnya paling itu mimpi doang, ternyata berkali-kali. Ini waridat namanya. Pergilah Abu Yazid Al-Bustami hadir di gereja itu. Ketika beliau hadir, sang pendeta nggak bisa ceramah, mulutnya kaku, lisannya kaku. Sampai senior mereka mengatakan, kenapa dia orator terkenal tidak bisa berbicara? Lianna baina aidikum rajulun Muhammadi. Karena di antara kalian itu ada seseorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan didukunin, tapi auranya itu yang membuat dia tidak bisa berbicara. Akhirnya dipanggil Abu Yazid Al-Bustami. Ketika mereka mengetahui itu Abu Yazid, mereka begitu marahnya. Bahkan yakaduna ayaktuluna, sampai mereka ingin membunuhnya. Tapi kata sang pendeta yang senior, sekarang kita uji keilmuannya. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan dari kita bebas. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, kita hukum mati. Dulu kan hukuman mati kan biasa aja, jadi orang membunuh itu kadang-kadang tidak ada hukuman. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Is'al ma turidun. Tanyakan apa yang kamu inginkan. Is'al ma tashra'un. Tanyakan apa yang kalian hendaki. Kenapa? Wattaqullaha yu'allimukum. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkannya. Dia kosongkan otaknya. Dia yakin Allah yang akan menuntun otaknya menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaannya banyak. Akhbirni anwahidillah saniyalahu wa anisnanillah salisalahumma wa ansalasatin wa anarbaatin wa anqomsatin. Apa itu satu bukan dua, apa itu dua bukan tiga, apa itu tiga bukan empat, apa itu empat, apa itu lima, apa itu enam, sampai 12. Terus pertanyaan ada 50 pertanyaan yang harus dia jawab pada saat itu. Apa ukuran yang berjalan dengan penghuninya? Pertanyaan yang jarang ada di buku. Ada di buku tapi pertanyaannya beda. Karena dia mengosongkan dan otaknya bukan dengan otaknya tapi dengan keilmuan Allah, yakin Allah yang akan memberikan ilham, semua pertanyaan bisa dijawab. Sampai akhirnya berbalik. Sekarang kamu yang bertanya. Akhbirni an miftahil jannah. Beritahu kepadaku tentang kunci surga. Pendeta itu tidak bisa jawab. Sampai jamaahnya begitu marah. Kamu bertanya pertanyaan yang begitu banyak bisa dijawab oleh Abu Yazid. Tapi ketika kamu ditanya satu pertanyaan, kamu tidak bisa menjawab. Kata sang pendeta, bukan aku tidak bisa menjawab, tapi aku takut jawabanku tidak diterima oleh kalian. Tidak, kami mengikuti apa yang kamu jawab. Miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan peristiwa ini sebenarnya berulang-ulang dalam setiap zaman. Mengapa? Karena mereka pasti ragu dengan ajarannya dan meyakini kebenaran ajaran Islam. Baik, kita teruskan. Jadi rahasia huruf Bismillah dihibah dengan jangan makan sendiri, tapi makanlah dengan pertolongan Allah. Maka makananmu akan menjadi obat bagi tubuh. Jangan pergi sendiri, pergilah bersama. Pergilah dengan perlindungan Allah. Makin dengar. Itu diawal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Sulaiman qala atubidunani bimali. Ketika Ratu Bilqis inni mursilatun ilaihi bihadiyatin, aku ingin memberikan kepada Sulaiman upeti harta yang jumlahnya miliaran, emas, perak, sutra. Kita lihat apakah Sulaiman tergiur dengan hadiah itu. Kalau dia tergiur, dia adalah King Solomon, dia adalah raja. Tapi kalau dia tidak tergiur, maka dia sebenarnya adalah seorang nabi. Ketika hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman marah. Atumidunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kalian memberiku sebuah hadiah harta dunia, sedangkan apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan kepada apa yang kalian berikan gak ada apa-apanya dengan yang telah Allah berikan kepada irji ilaihim, pulanglah kalian, bawalah hadiah itu. Karena ini dianggap penghinaan. Sebenarnya kan Islam itu tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha. Kenapa? Karena Islam itu agama akidah, keyakinan. Saya bisa memaksa bapak misalnya, ayo sholat, puasa seharian kita diatur jangan makan, bisa. Tapi kalau keyakinan, yakin Allah itu Tuhanmu, yakin Nabi Muhammad adalah Nabimu, nggak bisa. Bisa jadi dia mengucapkan dengan lisannya, tapi hatinya menentang. Ini disebut dengan kaum munafik. Orang beriman adalah yang lahirnya dari keyakinan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Bukan dengan lisannya, tapi dengan hatinya. Ucapan hati diungkapkan dengan lisan. Inilah yang selalu kita baca ketika baca Rotibul Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi batina wa zahir. Itu yang selalu kita baca. Karena ini dianggap penghinaan, maka Nabi Sulaiman mengatakan falana tiyannahum bijunudin la kibala. Kami akan mendatangkan kepada kalian pasukan yang tidak ada lawannya.
Kami akan mengirimkan pasukan yang tidak ada lawannya. Pasukan Nabi Sulaiman luar biasa. Bukan hanya dari manusia saja, dari bangsa jin dan binatang-binatang buas. Maka laki balalah, nggak ada lawannya. Walanukhrijannahum minha azillah. Seperti Nabi Sulaiman bisa membaca apa yang dikhawatirkan oleh Ratu Bilqis. Innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kalau penjajah yang kuat datang ke sebuah wilayah, maka dia akan menjadikan penghuninya, pribuminya azillah, menghancurkan wilayahnya dan menjadikan penghuninya azillah, orang-orang terhina. Ini dijawab oleh Nabi Sulaiman. Kalian akan kami usir dari wilayah kalian azillah, dengan keadaan wahum shagirun, dan mereka, kalian itu kecil bagi kami. Pulanglah utusannya Ratu Bilqis. Mendengar seperti itu, Ratu Bilqis yakin, oh benar, kalau begitu Sulaiman bukan seorang raja saja, tapi dia seorang nabi. Kalau dia seorang raja dunia, pasti tergiur dengan kekayaan, emas berapa kilo, perak yang jumlahnya miliaran kepetinya. Tapi Nabi Sulaiman tidak tertarik. Oh, kalau begitu dia seorang nabi dan seorang rasul. Artinya dalam hati Ratu Bilqis ketika menyembah matahari, yasjuduna lis-syams, ada keraguan. Ada keraguan. Kenapa saya harus menyembah matahari? Begitu pula dengan nasib para pemeluk agama-agama lain. Ada keraguan yang luar biasa. Maka mohon maaf, di Eropa itu gereja itu sepi, Pak. Gereja sepi. Kenapa? Karena ajaran mereka tidak bisa menjawab kemajuan intelektual mereka. Ini bukan kita memfitnah, tapi ini nyata. Ajaran-ajaran doktrin-doktrin, dogma-dogma yang diajarkan mereka tidak mengimbangi intelektual mereka yang begitu cepatnya berkembang. Berbeda dengan ajaran Islam. Semakin Al-Quran dikaji, semakin menemukan keilmuan yang baru oleh para ilmuwan. Maka yang menemukan atom itu bukan orang barat. Konsep atom bukan orang barat, orang Islam, Al-Jabiri. Ketika membaca surah Al-Hadid, itu surah besi. Besi itu dari mana kandungannya? Atom. Maka keluarlah konsep atom. Siapa orang yang menjelaskan peredaran darah pertama kali di dunia? Bukan orang barat, tapi Ibnu Nafis. Orang yang hafal Quran. Dan jadi Majredam itu, peredaran darah setan itu kemudian dibahas oleh keilmuan. Ternyata penyakit manusia ada di darah. Maka pengobatan yang luar biasa, pengobatan dengan mengeluarkan darah kotor. Itulah yang selalu dilakukan Rasulullah, disebut dengan ruqyah atau hijab.
dia memutus putusan, dia akan menyerahkan dirinya kepada Nabi Sulaiman. Menyerahkan dirinya kepada Sulaiman. Damai. Nyerahlah. Maka Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan kekuasaannya yang itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang seperti itu dakwah kan begitu. Dakwah ketika zaman Khilafah Utsmaniyah kan bangunannya luar biasa. Di Turki itu bangunan masjid itu Masya Allah. Kenapa? Karena bersanding dengan bangunan-bangunan Romawi. Jadi nggak mau kalah tuh. Sultan Hasan, Sultan Fatih, Muhammad Fatih membangun masjid. Bagaimana dia membangun masjid seindah, bahkan mengalahkan bangunan yang mereka miliki. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Apa? Ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Hai pasukanku, siapa di antara kalian bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis? Bukan istana, tapi singgasananya, bangkunya, bangku kebesarannya, yang di situ ada emasnya, ada permatanya, ada intannya. Qabla ayatuni muslimin, sebelum mereka datang kepada. Siapa yang ditawarkan? Pasukannya dari bangsa jin, manusia, binatang buas, dan binatang lain. Maka yang menjawab pertama adalah bangsa jin, namanya Ifrit. Bangsa jin itu banyak nakalnya daripada baiknya. Termasuk nanti kematian Nabi Sulaiman ketika membangun Baitul Maqdis. Meninggalnya berdiri. Kenapa? Karena jin mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Ifrit itu berkata, aku akan mendatangkan singgasananya qabla taquma min maqami, sebelum kamu bangun dari tempat duduk. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata manusia, bukan jin ya, bukan malaikat, bukan malaikat, tapi manusia. Namanya Asim ibn Barhiyah. Manusia dia. Cuman dia punya Ismul Azam. Ismul Azam itu amalan nama yang paling mulia bagi Allah. Dia menawarkan, aku akan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sekejap mata qabla ayyartadda ilaika tarf. Engkau pejamkan matamu, kamu buka, singgasana sudah utuh. Maka dibuktikan oleh Asim ibn Barhiyah. Nabi Sulaiman memejamkan mata, melek sudah ada. Dia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Falamma istaqarra makanan qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ketika melihat singgasananya Ratu Bilqis sudah ada di situ, Nabi Sulaiman langsung ingat kepada Allah.
Haza min fadli. Balik lagi, ubah lagi tuh. Berubah bismillah lagi. Itu bukan kemampuanku. Pindahnya singgasananya Ratu Bilqis dengan kemampuan, kekuatan dari Allah. Itulah makna haza min fadli. Dia menuani hakikatnya ujian bagiku. Askur am. Sampai akhir ceritanya nanti Ratu Bilqis nyampe, kata Nabi Sulaiman begini, coba dirubah model-modelnya, apa namanya, singgasananya yang permata warna merah diganti warna kuning, gitu diganti, ornamen diganti-ganti, dirubah-rubah. Tujuannya apa? Untuk menguji kepintarannya Ratu Bilqis. Lalu diberikan lantai yang terbuat dari kaca, yang di bawahnya ada air. Tujuannya untuk mengetahui hoak yang disebarkan oleh Ifrit, oleh bangsa jin, yang mengatakan Ratu Bilqis itu ratu tapi bodoh. Ratu Bilqis itu bodoh. Kemudian kakinya itu berbulu seperti keledai. Kenapa? Karena ibunya Ratu Bilqis bukan manusia tapi bangsa jin. Untuk menguji kebenaran itu dicoba, ternyata tidak benar. Ratu Bilqis ketika lihat, apakah ini singgasanamu? Kata Ratu Bilqis jawabnya, sepertinya iya. Sepertinya iya. Tidak mengatakan iya, tapi sepertinya iya. Kenapa? Itu bentuknya, tapi ornamennya berubah-ubah. Kemudian ketika sedang lewat, masuk ke istananya, diangkat dia punya rok sampai terlihat betisnya. Dan tidak seperti yang dikatakan oleh bangsa. Di situlah aslamtu ma'a Sulaiman. Aku menyerahkan diri kepada Allah bersama dengan Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Sambil bertanya dipersilakan ada orang lain.